Hai para hadirin hadirat ukhti akhi dimanapun kalian berada, para pecinta Nisa Sabian dan pencinta kasur alias kaum rebahan. Kembali lagi bersama alur gue 13 yang pastinya gak ada duanya. Sebelumnya di Peaky Blinders, John yang menikah dengan keluarga Lee dan Ida Selby yang akhirnya melahirkan anak laki-laki, dan Freddy yang berhasil ditahan oleh polisi. Oke, daripada banyak cincong, langsung saja kita minang deng laka kim nam suang, minang suang laka kim nam deng. Ini dia Peaky Blinders Season 1 episode 5. Film diawali dengan diperkenalkan dengan Thomas dan Polly yang membicarakan soal Ida Selby, dan Thomas mengatakan bahwa bukan dia yang menjebak Freddy, tapi Polly tidak mempercayainya. But you can't swear on that, can you? Lalu Thomas menemui Grace yang sedang membuat sistem baru dengan mencatat semuanya di dalam buku harian. Lalu Thomas menandai di salah satu tanggal dengan bintang hitam, dan Grace menanyai tentang tanda itu. Tanda itu adalah tanda hari besar, di mana tanda itu dimaksudkan hari di mana keluarga Selby akan menghabisi Billy Kimbers dan komplotannya. Kemudian scene pun beralih dengan Arthur dan John yang mendatangi arena tinju dan tanpa sengaja bertemu dengan ayahnya. Lalu Arthur pun membawa ayahnya ke rumahnya. Dan faktanya bahwa anak-anaknya John dan Tommy dan adiknya yaitu Polly menolaknya untuk hadir kembali di keluarga itu karena anak-anaknya menganggap bahwa ayahnya belum berubah. Mungkin belum berubah jadi Aling Dharma, si butuh dari gua hantu, atau Pocong Mumun, atau Gogo Power Rangers ya guys ya. Kemudian Undertaker mengendarai motor Beat. Malam pun berganti pagi. Diperlihatkan Grace yang sedang menghitung pengeluaran bisnis keluarga Selby, dan Arthur pun datang ingin mengambil uang di kas kecil keluarga Selby. Saat Grace menghitung pengeluaran keluarga Selby, ternyata ada satu pengeluaran yang tidak jelas, yaitu setiap minggu keluarga Selby mengirim 10 juta mata uang Zimbabwe. Dan faktanya bahwa uang itu dikirim untuk Danny yang berada di London. Oh, amat tiket tuh. Dan Grace penasaran dan menanyai Arthur kalau Danny masih hidup, lalu siapa yang dikubur di makamnya. Dan Arthur pun mengatakan kepada Grace, jangan, banyak urusan yang tidak ada kaitannya denganmu. Grace jangan pernah diam. Dan Arthur pun, wah, kurang enak. Dan Grace pun penasaran dan menanyai Arthur kalau Danny masih hidup, lalu siapa yang dikuburkan di makamnya. Dan Arthur pun mengatakan kepada Grace, jangan tanya urusan yang tidak ada kaitannya denganmu Grace, jangan pernah, paham? Dan Arthur pun setelah mengambil uang itu pergi, lalu menyuruh Grace agar tidak memberitahukan Thomas bahwa Arthur mengambil uang dari kas keluarga. Kemudian Grace pun mendatangi kuburan Danny. Dan scene pun berganti dengan Arthur menemui kembali ayahnya di area tinju. Lalu ayahnya menyarankan agar Arthur berinvestasi di Amerika lewat kasino, bukan Dono, bukan Indro. Gila Lundro. Arthur pun tergoda karena ditawarkan bisnis dengan masa depan yang cerah dan karyawan-karyawan Hotel Oyo dan Red Rose. Oh my God! Lalu Arthur pun ingin membuktikan bahwa Arthur bisa seperti Thomas memulai bisnis dan berhasil. Setelah itu, ayahnya ingin merayakan itu dengan bertanding di arena tinju dengan Arthur. Lalu pertandingan pun terjadi. Sahaya, aing nguci. Lalu pertandingan pun terjadi dan dimenangkan oleh ayahnya.
Kemudian diperlihatkan kembali dengan Thomas dan seseorang yang ternyata adalah sepupunya orang tentara Republik Irlandia yang terbunuh oleh Grace. Yang mana sepupunya itu menganggap bahwa Thomas yang membunuhnya. Sepupunya ini bernama Burn, dan Burn mengetahui bahwa Thomas lah yang menyembunyikan senjata-senjata itu. Dan Burn pun mengaku bahwa dia dari organisasi yang berbeda dari organisasi lainnya. Dan dia ingin agar senjata-senjata itu diberikan kepadanya. Jika tidak diberikan, maka Thomas akan dibunuh dan keluarganya pun dibantai habis. Dan Thomas pun mengetahui dia bukan orang yang sembarangan. Dan Thomas ingin bernegosiasi. Kalau harganya sepadan, maka Thomas akan memberikan senjata-senjata itu. Kemudian diperlihatkan dengan Inspektur Campbell dan Thomas membicarakan soal laki-laki itu. Dan Inspektur Campbell memberitahu Thomas bahwa pria itu bernama Malachi Burn, yang merupakan Letnan Kolonel Tentara Republik Irlandia cabang Armagh Selatan, yang merupakan buronan polisi-polisi Inggris yang salah satu paling dicari. Dan Thomas menanya perihal siapa yang memberitahu Inspektur Campbell keberadaan Freddy. Dan Inspektur Campbell pun menjawab bahwa Thomas lah yang memberitahukan keberadaan Freddy melalui orang-orangnya. Di sisi lain, Arthur memberikan ayahnya segebok fulus untuk memulai bisnisnya pada hari Jumat agar menemui ayahnya di pelabuhan. Kemudian terlihat Grace yang berada di bar dan Thomas yang tiba-tiba masuk ke bar itu. Ternyata itu adalah waktunya bernegosiasi soal harga senjata-senjata itu dengan Burn. Dan Thomas menyadari bahwa Burn akan membunuhnya saat transaksi selesai. Lalu menyuruh Grace agar bersiap-siap dengan senjata di tangannya di ruang belakang. Supaya jika terjadi sesuatu, Grace bisa mencegahnya dengan hanya menodongkan senjatanya kepada Burn, bukan menembaknya. Dan polisi akan datang untuk menahan mereka. Saat negosiasi itu selesai, benar saja, Thomas akan dibunuh. Tapi sebelum dibunuh, Thomas pun berkata, bersulang untuk promosi di bar tak terduga. Tapi tanpa diduga, Grace langsung menembaknya dan keributan pun pecah. Lalu, Thomas berhasil membereskan kedua orang itu. Dan Thomas pun mendekati Grace dan mengatakan, kenapa kau menembaknya, Grace? Dan Grace menjawab, aku tak tahu, aku tak berani melakukan itu. Thomas pun berkata, kini kau telah melihatku, dan kau pun melihatku, jawabnya Grace. Dan polisi-polisi itu kemudian datang, dan Thomas memarahi polisi-polisi itu kenapa mereka telat. Bah lule. Tolol banget. Kemudian Thomas mengantar Grace pakai angkot AX jurusan Kerucuk, terus naik ojek ke stasiun Parujakan, naik kereta jurusan Jakarta, kemudian memesan ojek online jurusan Birmingham sesuai aplikasi. Jangan lupa 5 bintang. Iya. Sesampainya di tempat Grace, Thomas pun pulang dan meminta maaf karena tidak bisa memberikan kenyamanan kepada Grace, dan Grace pun memberikan bintang 3 kepada Thomas. Ini masih ojek online ya? Jadi Thomas tuh ojek online-nya si Grace. Gimana sih? Keesokan harinya, Grace menemui Inspektur Campbell dan Campbell pun mengkhawatirkan Grace karena Grace semakin dekat dengan Thomas. Dan Grace semakin terseret di bisnis kotor Thomas. Akan tetapi, Grace menyangkalnya. Karena saat kejadian kemarin terjadi, Grace lah yang membunuh kedua orang itu. Dan Thomas justru menghalangi Grace untuk tidak membunuh. Dan Grace merasa setelah kejadian kemarin, Grace berubah. Jadi Power Ranger lagi dong. Saatnya berubah. Ninja mencari cinta. Udin conge. Dan dendam terhadap apa yang terjadi kepada ayahnya telah sirna. Kemudian Grace memastikan bahwa dirinya sebagai badan intelijen selesai karena Grace juga sudah mengetahui senjata-senjata itu disembunyikan. Dengan syarat bahwa setelah Campbell mengetahui senjata-senjata itu, tidak boleh menyentuh Thomas lagi. Faktanya bahwa Grace pun mulai menyukai Thomas. Lalu Campbell menyetujuinya dan Grace memberikan lokasi senjata-senjata itu disembunyikan. Ternyata senjata-senjata itu disembunyikan di kuburannya Danny karena kita tahu bahwa Danny masih hidup. Setelah senjata-senjata itu ditemukan, keesokan harinya Grace mengundurkan diri secara resmi dan faktanya Campbell menyukai Grace juga dan melamar Grace, tapi Grace menolaknya.
Di sisi lain, Arthur yang menemui ayahnya dan menagih janji yang diberikan oleh ayahnya. Faktanya bahwa Arthur telah ditipu oleh ayahnya dan ayahnya memang seorang pembohong. Mamam tuh Arthur. Makanya dengerin kata Thomas. Kemudian Arthur kembali ke rumahnya dan bertemu Polly yang sedang asyik membaca koran. Lalu Polly pun mengetahui masalah Arthur, tapi Thomas belum mengetahui masalah Arthur. Kemudian diperlihatkan Thomas yang melihat tempat senjata-senjata itu yang sudah kosong dengan isinya. Dan di sisi lain, Inspektur Campbell sedang memberikan instruksi kepada bawahan-bawahannya bahwa orang yang menggali kuburan untuk menyembunyikan senjata-senjata itu harus menggali kuburannya sendiri. Serem kali. Tapi bohong. Dan malamnya, Thomas menghampiri Grace di bar bahwa dia akan pergi jauh meninggalkan kota sampai masalahnya selesai. Tapi sesaat kemudian, Finn memberitahukan bahwa polisi sedang menuju ke bar untuk menangkap Thomas. Lalu Grace pun membawa Thomas. Kemudian Campbell dan bawahannya pun datang ke bar itu dan menanyai keberadaan Thomas. Tapi tak ada satupun yang membocorkan keberadaan Thomas. Setelah itu, Campbell memaksa dengan menodongkan senjatanya kepada pramusaji bar itu. Karena takut akan dibunuh, pramusaji itu mengatakan bahwa Thomas pergi dengan Grace. Kemudian Campbell pun membatalkan operasi penangkapan Thomas. Bucin sih, kayak gue ya dulu bucin banget sama cewek ya. Semuanya apa-apa keluar. Minta beli ini, beli itu keluar. Beli ketoprak, sebelah, semuanya diturutin. Anjir lah. Di sisi lain, Thomas yang berada di rumah Grace pun terhindar dari kejaran-kejaran polisi itu. Dan Thomas dan Grace menanam padi di Jepang tanpa sepengetahuan mereka berdua. Campbell mengintip mereka menanam padi. Ya, paling-paling Campbell ntar timbelan ya matanya. Ngintip sih. Di sisi lain juga, Arthur yang ingin mengakhiri nyawanya, tapi digagalkan dengan talinya sendiri karena talinya putus. Dan Arthur pun tidak jadi meninggoy. Kemudian Campbell yang sudah berada di kantornya memberikan kabar ke Tuan Churchill bahwa tugasnya di kota itu selesai dan akan pergi meninggalkan kota itu. Tapi setelah satu urusannya terselesaikan. Bucin lagi kan? Gak usah bucin deh. Gue udah ngerasain jadi orang bucin tuh gak enak guys. Sumpah, semuanya apa-apa keluar guys. Semuanya demi dia, tapi dia meninggalkan aku pak. Keesokan harinya, Thomas menemui Arthur dan melihat bahwa ada bekas luka di leher Arthur. Dan Thomas menertawakan Arthur. Lalu Thomas mengatakan bahwa dia, aku, dan John sudah terdaftar namanya di perbisnisan dengan perusahaan Shelby bersaudara. Dan di mata hukum, mereka bertiga sederajat di perusahaan Shelby bersaudara. Kemudian Thomas juga mengatakan, tadinya kita ingin mengambil bagianmu Arthur, makanya lain kali pakai pistol, jangan pakai tali. Kalau tali mah buat 17 Agustusan, tarik tambang. Iya. Dan memberitahukan bahwa polisi-polisi sudah pergi dari kota ini. Dan sebentar lagi kita akan berhasil menguasai dunia. Kemudian diperlihatkan aktivis kantor pacuan kuda keluarga Shelby dan Peaky Blinders season 1 episode 5 pun bersambung. Oke guys, sekian dulu review film dari Alur Gue 13. Sasuke mengeluarkan jurus Katon. Si John naik Super Egg bunyinya ember. Kemarin. Kalau jadi penonton, jangan lupa jadi subscriber. Masih ngeyel? Nggak jadi subscriber? Nih dengerin we, jangan si keriting. Subscribe dulu channelnya bro di bawah ini. Oke, like, komen yang bagus. Oke. Kita bikin konten bro. keren nanti. Jangan lupa karena subscribe itu tadi pencet tombol merahnya, padamkan lampu merahnya. Guys, gaspol. Woo!